mengenai surat Kemenpan RB 21 Juli 2022 terkait pendataan dan inventarisasi tenaga pegawai non-ASN, Pemkot Tarakan hanya melakukan pendataan sesuai dengan format dan aplikasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan surat Kemenpan RB 21 Juli 2022 terkait pendataan dan inventarisasi tenaga pegawai non-ASN, setiap daerah harus melakukan pendataan dan inventarisasi tersebut. Namun sebagaimana peraturan pemerintah atau PP 49 tahun 2018 bahwa setiap daerah diberi waktu 5 tahun atau sampai dengan 28 November 2023. Maka status pegawai hanya ada dua, yakni PNS dan P3K. Dalam hal tersebut, pemerintah Kota Tarakan juga melakukan pendataan dan inventarisasi sesuai arahan pemerintah pusat. Selain itu, pendataan dan inventarisasi tersebut dilakukan guna mengetahui sejauh mana kondisi dan kebutuhan-kebutuhan di daerah. Sejauh ini pemerintah Kota Tarakan pun telah menjalankan sesuai dengan format dan aplikasi yang diberikan pemerintah pusat. Pendataan dan inventarisasi tenaga pegawai non-ASN. Kalau sesuai dengan PP 49 2018 memang kan semua daerah diberi waktu 5 tahun sampai dengan akhir 28 November 2023. Maka status pegawai itu hanya dua, PNS dan P3K. Di luar itu tidak ada. Nah, jadi pendataan ini maksudnya dari pemerintah pusat hanya untuk menginventarisir terkait sama kebutuhan-kebutuhan daerah selanjutnya bagaimana. Kita belum tahu kebijakan pusat lebih lanjut setelah pendataan ini. Yang penting daerah diberi tugas sama Kemenpan untuk mendata sesuai dengan format dan aplikasi yang diberi oleh pemerintah pusat. Jumlah honor sampai 31 Juli 2022 ini 2.873. Yang sumber pembiayaannya dari APBD, APBN. Paling banyak pendidikan ya, pendidikan kayak ini ya, kemudian kesehatan, DLH, tenaga kebersihannya kan banyak, tenaga penggali kubur, tenaga penyapu jalan. Kita berharapnya seperti itu ya, tapi kan di dalam penentuan P3K itu kan berdasarkan anjab. Nah di situ anjab itu kan ada sudah nama jabatan-jabatan. Nah kami belum ketemu nama jabatan misalnya penggali kubur, misalnya pembersihan jalan itu tidak ada dalam nama nomenklatur jabatannya. Jadi kemungkinan itu kemungkinan arahnya ke outsourcing. Menurut data yang ada hingga saat ini, jumlah tenaga honor sampai 31 Juli 2022 sebanyak 2.873. Di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBD dan APBN. Namun sejauh ini belum ada informasi dari pemerintah pusat terkait untuk pengangkatan tenaga honor menjadi P3K. Tim Liputan, TVku.